Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi bersama saya di channel Operator Pemula. Halo teman-teman, para peserta calon P3K guru ataupun yang lainnya tahun 2023. Oke, kali ini di halaman SSCASN telah muncul tombol pengisian DRH ya teman-teman. Oke, sebelum kita untuk mengisi DRH, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu apa-apa saja yang harus diunggah, apa saja yang harus diisi. Oke, pertama kalau misalkan teman-teman mau melanjutkan pengisian DRH, teman-teman silahkan klik iya. Atau kalau misalkan teman-teman mau mengundurkan diri atau tidak melanjutkan, klik tidak. Tentunya saja teman-teman semua akan mengklik iya ya. Oke, teman-teman silahkan klik ya. Terus kemudian terlebih dahulu teman-teman buka dulu buku pengisian DRH-nya. Oke, download terlebih dahulu. Di sini ada buku petunjuk ya DRH. Kalau untuk teman-teman semuanya, kalau mau mengunduh satu-satu boleh ya dengan klik itemnya. Kalau misalkan mau semuanya boleh klik titik tiganya. Nah, titik tiga di atas ini klik download all file. Nah, terus kemudian kalau misalkan teman-teman sudah mengklik, tinggal tunggu saja downloadannya sampai selesai. Oke, ini sudah selesai. Tinggal kita buka apa saja di dalamnya. Oke, di dalamnya ada buku petunjuk DRH tahun 2023, terus surat pengunduran diri dan lain sebagainya. Oke, tanpa basa-basi langsung saya lanjutkan ke tutorialnya. Oke, kalau misalkan kita klik ya link pengisian DRH-nya akan muncul. Kalau misalkan ini untuk yang tidak ya, untuk yang tidak akan muncul seperti ini. Untuk yang tidak akan melanjutkan atau akan mengundurkan diri, diklik ya, terus ngisi surat pernyataan, terus silakan teman-teman upload ya, seperti itu. Cuman kita skip aja, kita langsung ke yang iya. Kalau misalkan kita klik iya, nah di sini kita harus mengisi lagi teman-teman ya biodata kita, mulai dari gelar dan lain sebagainya. Sama seperti pendaftaran kemarin ya teman-teman, mirip-mirip, cuman ada sedikit tambahan ya teman-teman. Ada tambahan di sini, ada teman-teman bisa lihat ada warna rambut ya, ada bentuk rambut, ada juga bentuk muka ya seperti apa teman-teman bisa pilih. Terus kemudian warna kulitnya seperti apa. Kalau misalkan ada ciri khas, misalkan ada tai lalat, ada apa gitu, silahkan teman-teman masukkan. Terus kemudian kalau misalkan ada kekurangan pada tubuh teman-teman, silahkan isikan juga. Nah, terus kemudian teman-teman di sini akan menginputkan hobi ya teman-teman. Dimana hobi ini teman-teman bisa pilih hobinya lebih dari satu ya. Hobinya lebih dari satu, dan boleh itu ya, diperbolehkan, sangat diperbolehkan dan dianjurkan lebih dari satu. Nah, terus kemudian teman-teman silakan teman-teman cek lagi ya isian teman-teman dari awal sampai akhir, jangan sampai ada yang terlewat ya. Pastikan semua itu benar, semua itu sesuai dengan identitas yang ada pada diri teman-teman. Terutama pada dokumen-dokumen kependudukan diharuskan semuanya sama persis ya, jangan ada yang beda, jangan ada yang salah. Oke, kalau misalkan teman-teman sudah mengisinya dengan benar, masukkan captcha, terus kemudian klik selanjutnya. Ini hampir mirip sama seperti yang kemarin ya pas daftar. Oke, setelah klik selanjutnya teman-teman di sini akan disuguhkan untuk mengisi riwayat pendidikan, di mana riwayat pendidikan yang S1 atau teman-teman melamar misalkan ini pakai ijazah apa kemarin melamarnya. Nah, yang itu sudah ada, tidak perlu diinputkan lagi, hanya teman-teman harus mengisikan detail-detailnya saja. Misalkan nomor ijazah dan lain sebagainya ya teman-teman, itu harus tetap diisikan. Dan teman-teman silahkan isikan juga mulai dari SD sampai SMA-nya kalau misalkan yang S1. Oke teman-teman, silakan jangan mengisikan ya. Kalau misalkan ada di S2 jangan diisikan ya teman-teman, jangan ada yang diisikan. Nah, di sini masih sama ya untuk data isiannya masih sama seperti yang kemarin.
ya, dimana ada ya sama-sama saja seperti yang kemarin, ada tanggal ijazah, nomor ijazah ya, masih sama seperti yang pendaftaran kemarin, tidak ada perubahan ya. Oke, selanjutnya ya di sini untuk riwayat mulai dari SD ya sampai sampai jenjang yang tertinggi yang teman-teman miliki. Tetapi kalau misalkan kemarin teman-teman memilih daftarnya pakai S1 terus teman-teman punya S2, nah yang S2-nya itu jangan dimasukkan ya teman-teman ya, jangan dimasukkan sampai S1 saja. Oke, jadi jangan lebih tinggi dari yang kemarin ya. Oke, seperti itu ya, masih sama ya seperti yang kemarin pas daftar sebenarnya, terus ada tambahan dikit doang. Nah, terus kemudian riwayat pekerjaan sama ya. Di riwayat pekerjaan teman-teman harus mengisikan riwayat pekerjaan dari awal sampai sebelum teman-teman dinyatakan lulus. Jadi sampai sebelum teman-teman dinyatakan lulus itu harus diisikan riwayat pekerjaannya. Sama ya, cara memasukkan riwayat pekerjaannya sama seperti yang teman-teman lakukan pas pendaftaran. Tentunya teman-teman masih ingat ya, ada jabatannya jadi apa, tanggal mulai, tanggal selesai, gaji pokok, nomor SK, tanggal SK, pejabat penanda tangan. Nah, di sini pejabat penanda tangan teman-teman isikan saja misalkan kepala sekolah atau kepala dinas dan lain sebagainya. Ada juga penghargaan dan prestasi, silakan diisi ya teman-teman bagi yang punya. Oke, yang selanjutnya kita akan disajikan untuk mengisi data keluarga. Data keluarga yang mana yang diisikan? Yang pertama istri atau suami ya dari Anda semuanya. Nah, terus kemudian bagi yang belum punya istri ataupun suami, silakan ini dikosongkan saja. Nah, terus kemudian ke kolom anak. Nah, di sini maaf, untuk istri suami teman-teman siapkan akte nikah teman-teman, akta nikah teman-teman siapkan. Karena nanti di sana akan diisikan ya akta nikahnya mulai dari nomor, tanggal dan lain sebagainya. Oke, yang selanjutnya adalah anak ya. Teman-teman siapkan akta anak juga ya untuk mengisi data anak ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke orang tua ya teman-teman. Orang tua, nah di sini teman-teman silahkan kumpulkan kalau ada, kumpulkan kakak dari orang tua kita ya, orang tua kandung. Orang tua kandung ini baru orang tua kandung ya teman-teman. Orang tua kandung kita dikumpulkan terlebih dahulu dan nanti data-datanya akan dimasukkan. Nah, bagaimana untuk yang sudah meninggal? Yang sudah meninggal tinggal masukkan namanya saja, kalau datanya yang lainnya tidak ada. Saudara kandung pun sama ya, dimasukkan ya teman-teman. Saudara, adik, kakak dan lain sebagainya. Oke, yang selanjutnya adalah bapak ibu mertua. Bagi teman-teman yang sudah menikah, silahkan ya dicari data bapak ibu mertua kita. Kalau misalkan mohon maaf ada yang sudah meninggal, tinggal diisikan namanya saja, datanya dikosongkan. Oke, yang selanjutnya adalah organisasi ya teman-teman. Nah, di mana organisasi ini sama ya seperti yang kemarin daftar, silakan masukkan organisasi yang kita ikuti atau yang sedang kita ikuti, atau yang kita menjadi anggota di sana atau menjadi ketua di sana ya. Isikan semua organisasinya. Oke, setelah organisasi kita akan masuk ke halaman keterangan-keterangan lain, dimana kita kan ini diwajibkan ya memiliki surat keterangan dari catatan kepolisian atau SKCK, masukkan nomornya, tanggalnya, dan nama pejabat penanda tangan. Ini digaris bawahi ya teman-teman, nama pejabat penanda tangan, bukan pejabatnya, bukan nama jabatannya, tapi nama pejabatnya. Jadi nama pejabat yang dimasukkan di kolom tersebut. Terus kemudian ada surat keterangan jasmani dan rohani, sama juga ya, nomor suratnya, tanggal suratnya, terus nama dokternya tanpa gelar, surat kesehatan. Nama dokter tanpa gelar ya, nama dokter tanpa gelar ini dicontoh kurang tepat ya. Terus kemudian surat keterangan bebas nafjah ya, biasanya ini didapatkan dari BNN setempat ya.
BNN setempat biasanya. Silakan sama ya, masukkan nomor, tanggal, dan juga nama pejabat penanda tangannya. Oke, setelah itu, setelah mengisi itu, kita akan silahkan mengecek ya daftar riwayat hidup kita dengan cara cetak DRH perorangan dan DRH riwayat. Ini dua-duanya harus dicetak ya teman-teman. Dan kalau misalkan ada yang salah, teman-teman bisa mengubahnya kembali, bisa mengeditnya terlebih dahulu sebelum DRH-nya diakhiri ya. Tapi teman-teman cetak juga, kalau misalkan sudah beres juga cetak ya untuk mengisi data di sini nih. Nah, ini di sini teman-teman harus menginputkan yang pertama surat pernyataan yang 5 poin yang diunduh tadi di pertama ya. Terus kemudian file scan SKCK, terus DRH yang barusan ya, DRH yang barusan kan di-download. Terus kemudian dibubuhi materai, silahkan di-upload dua-duanya. Kan barusan ada 2 DRH ya, disatukan nanti dalam satu file PDF ya. Terus kemudian scan bukti pengalaman kerja. Nah, ini satu file kan ya, dari awal sampai akhir satu file kan. Dan ukurannya yang pertama tadi itu 1 MB, yang kedua 1 MB, yang ketiga itu udah 3 MB. Terus yang seterusnya ya teman-teman, silahkan cermati saja, baca saja, ini tidak ada yang aneh ya teman-teman. Oke, selanjutnya setelah kita mengisi dokumen, teman-teman silahkan cermati lagi di sini ukuran minimal setiap berkas adalah 100 KB ya teman-teman. Jadi boleh ya di convert, kalau misalkan terlalu besar filenya boleh di convert asalkan tulisannya masih bisa terbaca ya teman-teman. Jangan buram ya, ingat jangan buram. Ini menentukan ya teman-teman, jangan sampai kualitasnya buram. Jadi disarankan teman-teman jangan menggunakan scan-nya, jangan menggunakan HP kalau bisa. Kalau bisa jangan menggunakan HP, takutnya kurang jelas. Kalau misalkan jelas menggunakan HP boleh, tapi alangkah baiknya teman-teman menggunakan scanner ya, mesin scanner, atau bisa menggunakan printer yang ada scannernya. Oke, supaya jelas ya semuanya. Oke, setelah ini teman-teman silahkan kalau misalkan sudah fix semuanya, klik akhiri proses pengisian DRH ya, dan klik resume. Oke teman-teman, ini nih yang terakhir teman-teman, yang tadi juga sih semua sebenarnya sudah disebutkan, tetapi ini hanya mengingatkan saja ya bagi peserta ini dari kabupaten saya, menginformasikan bahwa inilah yang harus ada ya, yang harus teman-teman kumpulkan dalam proses pemberkasan ya. Ada 7 file ya, ada 7 berkas ya, poinnya ada 7 poin berkas, tetapi berkasnya banyak sekali ya teman-teman. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang belum mengerti atau belum paham, bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar. Jangan sungkan ya, jangan sungkan, jangan malu. Silahkan teman-teman tanyakan di kolom komentar apa yang belum mengerti. Nanti saya akan balas dengan komen kalau misalkan itu cukup dibalas dengan komentar, atau nanti saya akan buatkan video tutorialnya kalau misalkan itu sulit untuk diketikkan di kolom komentar. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share juga ke teman-teman yang membutuhkan ya. Banyak teman-teman di sana yang membutuhkan seputar pengisian DRH. Share juga ya ke teman-teman. Terima kasih sekali lagi telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya supaya nanti kalau misalkan saya update tentang seputar pengisian SSC ASN dan lain sebagainya seputar dunia pendidikan, teman-teman bisa mengetahui video-video konten atau konten-konten selanjutnya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.